Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan kakak-kakak dari Diari Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, kakak-kakak dari Diari Brawijaya akan menjelaskan materi tentang bumiku untuk adik-adik sekolah dasar kelas 6 SD. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Kita semua tinggal di planet bumi. Planet bumi ini mengalami siang dan malam. Pergantian dari siang malam ini menunjukkan adanya perbedaan waktu di setiap tempat yang berbeda di belahan bumi. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Kira-kira apa sih penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita ya? Perbedaan waktu di dunia itu terjadi karena bentuk planet bumi ini cenderung bulat ya, sehingga menimbulkan terjadinya rotasi bumi dan perbedaan letak astronomis di setiap wilayah yang ada di dunia ini. Perbedaan waktu. Rotasi bumi adalah gerakan perputaran atau peredaran bumi pada porosnya. Rotasi ini dilakukan selama 23 jam, 56 menit, dan 4,091 detik atau 24 jam jika dibulatkan. Gerakan rotasi bumi ini menimbulkan sejumlah dampak bagi bumi dan seisinya. Beberapa pengaruh bahkan menimbulkan peristiwa harian di planet bumi ini. Sudah dijelaskan sebelumnya, perbedaan waktu disebabkan oleh perputaran dari rotasi bumi dan perbedaan letak astronomis di setiap bagian yang ada di dunia. Salah satu contoh perbedaan waktu yang ada di bumi ini adalah di wilayah Indonesia. Di wilayah Indonesia ini dibagi menjadi 3 bagian waktu. Pembagian ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari tentunya. Nah, untuk selanjutnya pengaruh perbedaan waktu tersebut. Pengaruh perbedaan waktu tersebut ada 6. Yang pertama itu terjadinya siang dan malam, terjadinya gerak semu harian matahari, terjadinya perubahan arah mata angin, terjadinya perbedaan ketebalan atmosfer, terjadinya perbedaan percepatan gravitasi di setiap daerah yang ada di bumi, terjadinya revolusi dan rotasi pada bulan. Halo adik-adik semua, hari ini kita akan belajar mengenai bumiku dan musimnya. Lalu, apakah kalian tahu apakah itu musim? Nah, jadi musim adalah pembagian waktu dalam setahun yang ditentukan oleh adanya perubahan cuaca, ekologi, dan durasi penyinaran matahari. Nah, penyebab terbentuknya musim ini adalah karena bumi itu mengelilingi matahari dan melakukan rotasi pada porosnya adik-adik. Nah, untuk selanjutnya, mari kita mengenal bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Nah, bulan ini adalah benda langit yang dapat dilihat mudah oleh manusia. Meskipun tampak putih dan terang, permukaan bulan sebenarnya itu gelap. Nah, permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Sejak zaman kuno, posisi bulan yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah mempengaruhi banyak budaya termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Nah, pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Jarak orbit bulan dan bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Nah, ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total adik-adik. Selanjutnya, pergantian musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan.
Nah, selain berputar pada porosnya atau rotasi, bumi ini juga berputar mengelilingi matahari atau yang disebut dengan revolusi bumi. Bumi mengitari matahari pada lintasan yang terbentuk disebut elips atau lonjong. Nah, waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365 seperempat hari atau setahun. Nah, poros bumi miring dan membentuk sudut 23,5 derajat terhadap bidang edar. Nah, akibat kemiringan tersebut, matahari kadang lebih banyak menyinari perlahan bumi utara atau selatan. Nah, perpindahan posisi matahari tersebut berdampak pada perbedaan 4 musim di wilayah subtropik bumi. Nah, 4 musim itu yaitu ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, lalu bagaimana sih perbedaan musim di belahan dunia? Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bumi itu kan membuat sebuah jalur atau orbit yang berbentuk elips saat mengelilingi matahari disebut evolusi. Nah, jalur atau orbit ini akan ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk 1 putaran. Selama setahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadi perbedaan musim. Nah, akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali selalu mengalami perubahan musim. Berikut ini adalah contoh perbedaan musim di wilayah bumi utara dan bumi selatan. Nah, yang pertama, tanggal 21 Juni sampai 23 September, belahan bumi utara memasuki musim panas, sedangkan belahan bumi selatan memasuki musim dingin. Untuk 23 September sampai 22 Desember, belahan bumi utara memasuki musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan memasuki musim semi. Nah, yang selanjutnya, tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara memasuki musim dingin, sedangkan belahan bumi selatan memasuki musim panas. Untuk selanjutnya, 21 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi utara memasuki musim semi, sedangkan belahan bumi selatan memasuki musim gugur adik-adik. Nah, sekian tentang bumiku dan musimnya. Terima kasih, sampai jumpa. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kali ini kita akan membahas tentang bumi, matahari, dan juga bulan. Lebih detailnya, kita akan membahas tentang gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Apa itu gerhana matahari? Jadi, gerhana matahari terjadi pada siang hari, ketika bulan baru dan bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Nah, karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, sebagian, dan juga cincin. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Adapun gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayangan inti. Hal ini terjadi karena bulan berada di titik terjauh dari bumi. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerhana bulan. Apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan, pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan ini biasanya terjadi karena
pada saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Padahal demikian, bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan, sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Apakah kalian tahu proses-proses bagaimana gerhana bulan terjadi? Mari kita cari tahu. Jadi, yang pertama kali terjadi dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutupi sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi. Nah, setelah itu, lama-kelamaan bulan yang bulat akan tertutup semakin banyak hingga bulan hanya terlihat sebagian dan semakin lama bumi akan terlihat menyabit. Setelah itu, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang karena tertutupi oleh bayangan bumi. Saat inilah kita tidak dapat melihat bulan. Bulan seperti menghilang. Dan yang terakhir, setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah pertama kali bulan menghilang. Munculnya bulan ini dimulai dari bentuk sabit, setelah itu semakin lama semakin terlihat setengah, dan semakin lama lagi terlihat utuh, atau tampak seperti semula. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan melihat proses kegiatan bagaimana gerhana matahari terjadi. Halo adik-adik, kali ini kita akan melakukan kegiatan bagaimana proses terbentuknya gerhana matahari. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah semangka, apel, dan juga senter. Seperti ini. Langkah pertama, kita susun semangka, apel, dan senter pada satu garis lurus. Semangka sebagai bumi, apel sebagai bulan, dan senter sebagai mataharinya. Gerhana matahari terjadi pada saat siang hari. Di tengah matahari sedang menyinari bumi, di antara mereka muncullah bulan. Bulan menutupi sinar matahari ke bumi. Jadi di bagian ini ada bagian umbra dan juga penumbra. Umbra adalah bagian gelap dan penumbra adalah bagian sisi kanan dan kiri atau atas bawah dari umbra. Bagian yang tidak terkena dari umbra adalah sisi yang sedang disinari oleh matahari. Nah, ini lebih detailnya. Bulan menghalangi sinar matahari ke bumi, lalu terbentuklah umbra dan penumbra. Umbra adalah bagian yang gelap dan penumbra adalah bagian sisi-sisinya. Nah, apakah kalian sudah paham bagaimana gerhana matahari terjadi? Nah, bagaimana nih teman-teman? Seru banget kan kegiatannya tadi? Karena materi kita sudah habis, jadi kita cukupkan sampai di sini saja materi bumi, matahari, dan bulan kali ini. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat. Bye-bye!